Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS semester 2. Di sini saya akan membahas budaya organisasi literasi mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, Prodi Akuntansi Regular Plus. Pertama, saya akan membahas materi dari budaya organisasi. Budaya organisasi literasi, komunitas sastra sidimpuan atau disingkat KSS ini berperan penting dalam kepenulisan. Owner dan anggota yang berpikir kritis untuk mengadakan event yang berhasil. Banyak ide yang keluar dan perlu juga disatukan agar menjadi satu tujuan. Melakukan tindakan dengan perasaan seperti emosi, sabar, lajin, giat, dan lain-lain sehingga tindakan untuk suatu event akan sukses. Bahkan fondasi kebersamaan anggota pun penting agar menghasilkan suatu kegiatan dengan sukses. Kinerja anggota pun dilihat perkembangannya agar menjadi aturan dari sebuah organisasi. Tidak hanya nama organisasi yang terkenal, tetapi bagaimana mewujudkan karya dalam sebuah organisasi. Nah, kinerja anggota pun menjadi fondasi dari perkembangan budaya organisasi. Kemudian, ada tujuan dan manfaatnya. 1. Memajukan literasi. 2. Mengembalikan minat baca. 3. Meningkatkan pemahaman terhadap dunia penulisan. Yang keempat, mewujudkan kreatif dan prestasi seseorang. Nah, nilai budaya organisasi disebut juga sebagai wadah untuk menciptakan karya. Di organisasi pun dapat melatih kreativitas dan menghasilkan prestasi dengan membaca dan menulis. Kemudian, saya akan membahas komunitas sastra sidimpuan. Nah, komunitas sastra sidimpuan ini mempunyai logo salak, kemudian berwarna coklat. Ini adalah khas dari sidimpuan. Komunitas menulis online yang aktif sejak tahun 2018, tepatnya pada 23 November. Komunitas yang diasuh langsung secara mandiri dengan sistem offline dan online. KSS didirikan di Kota Padang Sidimpuan oleh alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Angkatan tahun 2017. Komunitas yang akan terus membantu teman-teman di luar sana untuk memulai mengembangkan bakatnya dalam menulis, melalui berbagai event sederhana yang diadakan. Komunitas juga ini memiliki admin yang tersebar di berbagai kota melalui dunia maya dan dapat bekerja sama. Nah, di sini ada struktur organisasi resmi tahun 2022. Pertama ada owner yaitu Ratna Sali Iliang, Sarjana Pendidikan, kemudian Pimret Aprelina Yolanda Sari, Sarjana Sosial, kemudian Ketua ada Karisma Yunita Ma'ruf, kemudian Sekretaris Ermawati, kemudian ada Humas yaitu Linda Alfitriah HST Sarjana Pendidikan. Nah, di sini ada contoh dari hasil karya organisasi komunitas sastra sidimpuan. Nah, di sini ada judulnya yaitu buku novel Pulang Antologi Puisi dari Komunitas Sastra Sidimpuan. Nah, ini adalah cover dari buku ini. Kemudian di sini ada struktur organisasi lagi yaitu PJ Event, yaitu ada Barkah Wulandasari Sarjana Pendidikan, kemudian Ermawati, kemudian Nur Nadiah Aulia, kemudian Octaviane. Yang kelima ada Karisma Yunita Ma'ruf, keenam Putri Ayu Manurung, yang ketujuh Aprelina Yolanda Sari, yang kedelapan Anissa Sipapatiha. Nah, di sini pun ada PJ lewat dan juri. Nah, PJ lewatnya itu yaitu Linda Alfitriah HSD Sarjana Pendidikan. Ini adalah yang membuat banner dan sertifikat. Kemudian ada 2 juri yang dapat menilai hasil karya dari komunitas kami, yaitu Elvia Karisma Putri dan Unir Rahmawati. Nah, orientasi orang dan tim. Nah, di budaya organisasi pun ada orientasi orang dan tim. Nah,
Tentang orientasi orang di KSS ini bukan hanya tentang keegoisan yang memikirkan ide dan kegiatan akan berjalan dengan lancar. Setiap anggota dianjurkan untuk menyumbangkan atau menyampaikan ide yang nantinya akan disatukan dengan anggota yang lain. Kemudian akan didiskusikan bersama tim organisasi. Orientasi tim ini tentang ide-ide dari perorangan yang disatukan dan dilaksanakan dengan baik agar kegiatan berjalan lancar dan sukses. Tentunya harus ada tindakan kerjasama agar kompak menyelesaikan sampai akhir. Nah, kemudian di sini ada dimensi budaya organisasi. Nah, di sini dimensi budaya organisasi, di sini ada filosofi pendiri, kemudian lanjut kriteria pendiri, kemudian terbagi lagi menjadi manajemen puncak dan sosialisasi. Nah, manajemen puncak dan sosialisasi ini berhubungan dari manajemen puncak kemudian ke sosialisasi. Nah, dari kedua ini akan mengarahkan ke budaya organisasi. Untuk membangun literasi pada ranah pendidikan, pentingnya memahami dimensi budaya organisasi di dalam literasi norma anggota kelompok serta aturan tetap dilakukan. Nah, aturan literasi pun tetap dilakukan di dimensi budaya organisasi. Organisasi literasi, contohnya KSS ini juga membimbing untuk menampilkan kreativitas atau keterampilan serta saling menyumbangkan ide dari pola pikir seseorang. Kemudian di sini ada karakteristik budaya organisasi terbagi menjadi dua, inovasi dan penghargaan. Nah, di sini suatu hal baru berupa apapun yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi tentunya dapat menerima risiko. Ini termasuk ke dalam inovasi. Kemudian penghargaan, nilai-nilai yang diberikan oleh organisasi berupa hal-hal yang nyata atau materi maupun non-materi intangible kepada anggotanya sebagai persentase atas prestasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi akan diberikan penghargaan. Kemudian tingkatan budaya organisasi. Nah, di sini pun ada kegiatan tingkatan untuk budaya organisasi. Biasanya dari komunitas ini ada event, seminar, kegiatan kelas, dan lain sebagainya. Adanya kegiatan sebagai kecerdasan manusia bermanfaat untuk menerapkan nilai-nilai baik pada diri sendiri serta sebagai apresiasi atas keberanian. Kemudian, tingkatan kultur. Nah, di sini pertama ada ide. Ide ini adalah dari bukan satu orang saja, namun dari semua anggota dari suatu organisasi. Kemudian perilaku. Nah, perilaku dari setiap anggota pun penting di tingkatan kultur. Nah, komunikasi antara owner dan anggota ini sangat penting untuk budaya organisasi. Yang keempat ada hasil. Nah, hasil inilah yang menentukan perkembangan dari budaya organisasi. Contohnya organisasi sastra Sidempuan. Nah, aksi untuk menuju pendidikan berkualitas tinggi. Secara masyarakat belum terlalu banyak memahami tentang penulisan yang sesuai. Tentunya juga berpengaruh besar untuk memperbaiki suatu kegiatan. Ini bagi di Indonesia. Nah, adanya kekuatan besar ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama, menurut Idowo Koyenekan. Nah, contohnya yaitu tim ini adalah sekelompok orang yang minat untuk berkumpul untuk mencapai suatu tujuan. Menonton video ini, semoga ilmu untuk budaya organisasi atau mendirikan komunitas semoga bermakasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.